UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pada 7 Mei 1999 dan berlaku efektif sejak tahun 2000. Dan undang-undang ini juga dibuat untuk memenuhi tuntutan reformasi, yaitu mewujudkan suatu Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih sejahtera. Sejarah pembuatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sudah ada sebelumnya dinilai tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti. Maka dengan itu dibuatlah undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan di daerah, karena dianggap atau diasumsikan sudah tidak sesuai lagi. Karena pada masa ini terjadi banyak konflik baik antar daerah maupun daerah kabupaten atau kota dengan pemerintah daerah provinsi. Pada momen ini terjadi banyak euforia dalam tata penyelenggaraan di daerah, karena antara lain menganut otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Undang-undang ini mengakibatkan pembatasan yang tajam antara pemerintah pusat dan provinsi dan mengalihkan kewenangan yang besar pada pemerintah kabupaten atau kota. Istilah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, hal ini mengikuti prinsip general competence. Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan di daerah, karena dianggap atau diasumsikan sudah tidak sesuai lagi. Karena pada masa ini terjadi banyak konflik baik antar daerah maupun daerah kabupaten atau kota dengan pemerintah daerah provinsi. Pada momen ini terjadi banyak euforia dalam tata penyelenggaraan di daerah, karena antara lain menganut otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Undang-undang ini mengakibatkan pembatasan yang tajam antara pemerintah pusat dan provinsi dan mengalihkan kewenangan yang besar pada pemerintah kabupaten atau kota. Istilah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, hal ini mengikuti prinsip general competence. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kelahiran undang-undang ini dilatar belakangi dengan adanya perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, dalam penyelenggaraan otonomi menggunakan format otonomi seluas-luasnya. Artinya, asas ini diberlakukan oleh pemerintah seperti pada era sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Alasan pertimbangan ini didasarkan suatu asumsi bahwa hal-hal mengenai urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh daerah itu sendiri sangat tepat diberikan kebijakan otonomi sehingga setiap daerah mampu dan mandiri untuk memberikan pelayanan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Kontrol pusat atau daerah dilakukan dengan mekanisme pengawasan yang menunjukkan formulasi cukup ketat dengan mekanisme pengawasan preventif, represif, dan pengawasan umum. Proses pemilihan kepala atau wakil kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak lagi menjadi wewenang DPRD, melainkan dilaksanakan dengan pemilihan langsung yang diselenggarakan oleh Lembaga Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD. Isi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang fungsi pemerintah daerah secara garis besar
Pemerintah daerah mengatur, menyelenggarakan, dan mengurus sendiri semua urusan pemerintahan di wilayahnya berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan. Lalu menjalankan otonomi seluas-luasnya dan mengatur pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Dalam otonomi tersebut, daerah dibagi menjadi daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi lagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah. Lalu, pemerintahan daerah dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki kaitan hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Hubungan di antara keduanya meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan UU nomor 22 tahun 1999 dengan UU nomor 32 tahun 2004. Di awal tahun 2000, ketika UU nomor 22 tahun 1999 mulai diterapkan, banyak kalangan menilai sebagai suatu era kebangkitan kembali otonomi daerah di Indonesia. Namun terjadi perluasan wewenang pemerintah daerah untuk mewujudkan local accountability. Tiba-tiba pemerintah mengambil suatu kebijakan untuk mengganti UU nomor 22 tahun 1999 yang ditandai dengan telah disahkannya oleh DPR. Kalau UU nomor 22 tahun 99 menganut paham bahwa desentralisasi itu adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka konsepsi itu tampaknya tidak jauh berbeda dengan undang-undang yang baru, yakni penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, perbandingannya, jika dalam UU nomor 22 tahun 99, kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan ke bidang lain, maka dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, kewenangan daerah sudah ditentukan sedemikian rupa. Berdasarkan rambu-rambu penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka sulit diingkari bahwa di bawah payung UU nomor 32 tahun 2004, pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesungguhnya tidak lagi otonom sebagaimana layaknya di bawah UU nomor 22 tahun 99, melainkan otonomi terkontrol. Pandangan kita terhadap kebijakan otonomi daerah yang diambil pembentuk undang-undang yang dituangkan dalam UU nomor 32 tahun 2004 bukanlah suatu sinisme, melainkan memang kebijakan otonomi daerah yang protektif dan tampaknya lebih dominan dibangun di bawah pandangan politik dan juga sebagai reaksi yang berlebihan atas otonomi daerah yang berlangsung di bawah UU nomor 22 tahun 1999. Bahkan tidak tertutup kemungkinan semangat otonomi daerah dari UU nomor 32 tahun 2004 dibangun atas pandangan UU nomor 22 tahun 1999 dipahami sebagai berjiwa federalis. Jika persepsi ini benar, maka sejarah desentralisasi di Indonesia kembali mengalami kemunduran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7, 8, dan 9 tentang pemerintahan daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Adapun tujuan dari otonomi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 Ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Selanjutnya, manfaat otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, hak memilih pimpinan daerah, hak mengelola aparatur daerah, hak mengelola kekayaan daerah, hak memungut pajak daerah dan retribusi daerah, hak mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah,
hak mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, dan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.